Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita masih bahas soal trending topik hari ini 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin ya. Nah, pro kontra terhadap kebijakan atau kinerja Kabinet Kerja Jilid 2 di bawah Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin mengiringi perjalanan 1 tahun ke belakang. Hal ini pun jelas terlihat di lini masa. Bagaimana kemudian warganet merespons citra komunikasi politik Jokowi selama ini, khususnya di jilid keduanya. Langsung bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom sudah ada Rustika Herlambang, Direktur Eksekutif Indonesia Indikator. Mbak Tika, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak Puspa. Oke, Mbak Tika, kita tahu di periode sebelumnya Jokowi ini membangun citra dengan masyarakat begitu ya, lewat media massa ataupun media online sebagai pemimpin yang merakyat, kemudian juga sederhana. Nah, kalau dari catatan Indonesia Indikator, gimana kemudian warganet membentuk citra Jokowi saat ini? Apa yang paling banyak dibahas oleh warganet? Ya, jadi ada satu sisi yang cukup menarik ya gitu, karena kita melakukan riset baik di media sosial maupun di media mainstream. Kenapa di media mainstream dan di media sosial gitu? Karena pesan di media atau media sosial itu dia berperan sangat kuat terhadap persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau bicara soal kinerja, kita harus melihat seperti apa gitu. Media dan media sosial itu menjadi dua kanal arah yang mengakomodasi gitu ya, suara pemerintah maupun suara masyarakat di level akar rumput gitu. Meskipun dalam perkembangannya perdebatan masyarakat di media, khususnya media sosial itu lebih mudah membentuk opini masyarakat seperti kita pemerintah. Jadi kayak misalnya hari ini kita bicara terkait dengan Omnibus Law misalnya gitu. Ternyata percakapan di media sosial itu luar biasa besarnya. Nah, seperti itu. Media sosial juga efektif sebagai kanal propaganda, konsolidasi gagasan, hingga jadi kelompok penekan sebenarnya terhadap Pak Jokowi. Nah, kalau ditanya berapa rapor Pak Jokowi, ada perbedaan antara apa yang di-framing oleh media mainstream dan apa yang ada di media sosial. Jadi kalau kita mulai dari pertama kali di media mainstream itu bagaimana sih mereka mempersepsikan Pak Jokowi gitu. Kalau diangkat gitu, jadi dalam 1 tahun terakhir ini terdapat 690.317 berita dari 2.209 media online di Indonesia. Nah, ternyata dari apa yang disampaikan oleh media online itu 47% diantaranya itu bicara tentang COVID. Nah, apa artinya ini? Berarti situasi terkait sama media, situasi terkait dengan Indonesia sangat di-drive oleh salah satu isu ini. Kalau ditanya berapa rapor presiden, kalau menurut media mainstream, kita kasih rapor itu adalah 76% dengan catatan. Jadi dengan catatannya cukup tebal gitu. Kenapa dengan catatan? Karena 40% tone yang diberikan oleh media itu adalah tone netral gitu. Kenapa tone netral gitu? Jadi 43% pemberitaan tentang COVID tersebut itu media itu memberikan frame netral karena mereka wait and see gitu. Dalam artian dalam kondisi pandemik seperti ini kita harus berhati-hati karena apa, dampaknya sangat luas dan kita tidak pernah tahu. Itu kalau di media online. Online. Ya. Kalau di percakapan di Twitter, Mbak Tika, saya lihat percakapan COVID-19 ini mengenai COVID-19 ada sekitar 1,8 juta. Ya, betul. Dan itu hanya sekitar 14% dari seluruh percakapan di media sosial gitu. Jadi bisa dibayangkan karena apa, dalam tahun percakapan Pak Jokowi itu ada 12,4 juta percakapan dari 2,5 juta akun di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya gitu. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang dimunculkan di framing di media online. Di media sosial itu kan masyarakat itu benar-benar menyampaikan apa yang menjadi keluhannya gitu. Oleh karena itu kalau bicara soal rapor, memang rapornya Pak Jokowi di media sosial Twitter masih perlu perhatian gitu. Karena apa? Sentimen negatifnya ada 34% dan ini adalah salah satu antara netral, positif dan negatif itu hampir berimbang gitu. Jadi ini harus menjadi catatan juga gitu. Artinya masih ada kritik, masih ada kekecewaan begitu ya terhadap pengendalian COVID di Indonesia. Melihat angkanya tadi 34% dari sekitar 1,8 juta begitu ya Mbak Tika? Betul sekali, ya. Oke, Mbak Tika, tapi kalau kita tarik ulur ke belakang dalam 1 tahun terakhir bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin nih, tren percakapannya seperti apa? Periode yang mana yang begitu krusial? Kalau lihat dari Oktober sampai Desember, kemudian Januari, Februari sampai dengan September kemarin, data dari Indonesia Indikator, periode mana yang krusial, kemudian apa yang perlu kita highlight?
Nah, yang paling krusial dan mendapatkan penekanan dari netizen itu adalah di bulan Maret, karena pada saat itu adalah terjadi pada saat Presiden Jokowi itu menyampaikan tentang data COVID pertama kali di Indonesia, dan pada saat itulah terjadi banyak sekali isu-isu yang berkembang di media sosial khususnya karena semua bicara terkait dengan COVID gitu. Nah, kalau tadi Mbak Uspa bicara soal Pak Ma'ruf Amin gitu, itu juga ada catatan menarik ya gitu. Apa tuh? Pak Ma'ruf Amin di media sosial itu ternyata dia dianggap bukan orang terdekat atau orang yang paling banyak diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi siapa yang paling banyak diasosiasikan? Jadi kalau di Twitter, ini kita bicara soal Twitter, ternyata figur yang paling banyak diasosiasikan ketika bicara tentang Pak Jokowi adalah Pak Anies Baswedan. Oke. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi biasanya mereka merespon dan menyampaikan menyebutkan nama Pak Anies Baswedan gitu. Kemudian juga figur kedua yang paling banyak diasosiasikan dengan Pak Jokowi adalah Pak Mahfud, ketiga adalah Pak Prabowo, keempat Pak Luhut, kelima adalah Pak Ahok gitu, dan keenam adalah Fadlizon, Pak SBY, dan kemudian baru Pak Ma'ruf Amin itu di posisi ke-8, ke-9 ada Gibran, dan ke-10 ada Ibu Megawati. Apakah orang-orang yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi di lini masa Twitter ini berhubungan dengan konten COVID-19 atau pengendalian kasus COVID-19? Ada beberapa yang hampir sebagian memang terkait dengan COVID-19, tapi sisi yang lainnya tuh tidak gitu. Ada juga masalah yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan Jiwasraya, terkait dengan Pertamina. Itu adalah beberapa isu yang dikaitkan dengan figur-figur ini, dan terutama sebenarnya adalah soal kritik yang kadang ditujukan kepada Pak Jokowi gitu. Jadi ada Pak Mahfud yang membela Pak Jokowi, misalnya ada Pak Luhut, tapi ada juga figur-figur yang kontra terhadap Pak Jokowi, dan itu ternyata mendapatkan netizen sering mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Gitu. Oke, nah kita tahu media sosial Twitter ini udah jadi saluran perebutan citra politik lah ya Mbak Tika. Tapi tentu aja di dalamnya ada proses konstruksi, ada dekonstruksi. Tadi kita lihat juga buzzer RP jadi topik hangat gitu ya diperbincangkan oleh netizen. Tapi dari segala cuitan di lini masa, sebetulnya ada emosi apa sih yang muncul dari warganet untuk Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Nah, kalau kita hari ini kan kita bicara soal Twitter ya. Twitter itu memiliki karakter yang berbeda dengan Instagram, berbeda dengan Facebook, berbeda dengan media mainstream, berbeda dengan TikTok misalnya gitu. Karena apa? Apa yang terjadi di Twitter itu adalah pembicaraan terbanyak adalah terkait dengan politik. Ini bicara soal Twitter di Indonesia, memang isu politik itu cukup kuat. Kedua, ternyata bicara tentang Twitter di Indonesia, Twitter itu dia masih ada polarisasi, sisa-sisa pilpres masih ada. Ketiga, kenapa Twitter itu diminati? Karena Twitter itu memberikan fasilitas yang menarik netizen dengan mudah. Satu, hanya di Twitter ada trending topic. Kedua, ada fasilitas retweet. Artinya apa? Kalau kita sepakat dengan pendapat satu kelompok tertentu atau orang tertentu, kita sudah nggak perlu capek-capek bikin tulisan, tinggal retweet gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Twitter itu juga sisi anonimitas. Jadi artinya apa? Orang itu suka sekali cuek gitu ya, memberikan konten-konten gitu, karena apa? Profil dia itu tidak diketahui gitu. Jadi, dan lucunya ya di Indonesia ternyata beberapa akun-akun yang anonim itu justru followersnya besar gitu. Tapi mereka emosi apa yang disampaikan dari cuitan-cuitan mereka mengenai politik, mengenai COVID-19? Apakah memang didominasi dengan sentimen marah, sentimen cukup bahagia, atau ada harapan di dalam situ seperti apa Mbak Tika? Nah, kalau soal emosi itu menarik karena apa? Karena emosinya kalau di Twitter itu sangat beragam gitu. Emosi terbesar adalah anticipation. Anticipation itu juga berarti tentang kekhawatiran, ketakutan, harapan, curhatan. Dan memang terbesar terkait sama COVID-19 memang terkait dengan situasi anticipation. Tapi di sini juga ada emosi marah, emosi disgust, ada juga trust, ada juga joy gitu ya. Tapi walaupun dalam sisi yang lebih sedikit gitu. Karena apa? Ini bicara soal karakter Twitter gitu. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa ternyata mereka juga emosi yang ditujukan kepada Pak Jokowi itu beragam dan terbesar masih anticipation gitu. Marahnya memang kadang-kadang pada sisi tertentu. Dalam hal ini sebenarnya isu yang menyebabkan amarah itu adalah isu pada saat RUU HIP dahulu gitu kan. Discuss juga. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu? Kadang-kadang kebuntuan komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah atau DPR itu tidak sampai ke masyarakat sehingga masyarakat
suka mengira-ira dan kemudian dia menyalurkan amarahnya itu melalui media sosial Twitter gitu Mbak Puspa. Oke, kalau tadi sempat Mbak Tika highlight sorotan atau kebijakan yang jadi sorotan Jokowi selain pertumbuhan ekonomi, ada juga soal Omnibus Law. Nah, respon warganet terhadap hal ini rasanya saya harus buka datanya, banyak yang menolak ternyata. Tapi bentuk penolakannya ini seperti apa? Cuitan macam apa yang muncul Mbak Tika? Nah, jadi bicara soal Omnibus Law gitu, kenapa di sini tuh isunya bukan isu terbesar dalam 10 besar gitu. Karena Omnibus Law itu dia ditujukannya atau netizen itu awalnya dia meresponnya adalah kepada DPR, tidak kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu hanya dimention oleh netizen itu dalam jumlah yang sedikit, tidak besar sekali dibandingkan dengan yang di DPR. Tetapi di bulan Oktober terutama terjadi penolakan yang luar biasa ketika ada demo yang berjilid-jilid dan akhirnya siapa yang dicari? Pak Jokowi. Apa yang diharapkan oleh netizen? Mereka mengharapkan ada Perpu misalnya gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang mulai bicara tentang oke deh kita medium target aja. Medium target itu seperti apa? Oke, kita duduk bareng atau bersama-sama misalnya gitu untuk melihat poin-poin itu dan kemudian kita berberaskan lah ya gitu, mana yang negatif, mana yang positif gitu secara bersama-sama. Nah itu kan perintahnya, itu kan harapannya netizen kan gitu, harus mencari jalan tengah gitu. Memang penolakannya masih cukup besar karena apa? Karena beberapa influencer yang muncul di situ memang terdiri atas mereka yang dari kalangan akademisi gitu, kemudian juga dari kalangan mahasiswa dan juga dari kalangan buruh gitu, dan mereka adalah followers yang terbesar. Tapi inti dari semuanya adalah yang dipertanyakan oleh mereka adalah soal draft misalnya gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah karena komunikasi yang awalnya dianggap buntu, komunikasi yang tidak transparan, sehingga kemudian ditambah lagi juga keterkejutan netizen karena disahkannya itu lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang sebelumnya gitu Mbak Puspa. Oke, Mbak Tika, kalau tadi kita melihat anticipation-nya begitu tinggi, ada kekhawatiran yang eksponensial datang dari netizen di beberapa bulan terakhir begitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan 1 tahun pertama Jokowi di periode pertama, Mbak Tika, apakah kekhawatiran ini sudah terlihat atau masyarakat masih yakin dengan kinerja Jokowi pada saat itu? Perbandingannya seperti apa dengan tahun ini? Ya, jadi ada perbandingan memang, tapi sisinya sama bahwa di tahun pertama, di tahun 2015 itu Pak Jokowi lebih banyak disorot soal ekonomi. Pak Jokowi juga agak lebih berani memberikan kebijakan yang dia sifatnya kontroversial pada saat itu gitu. Nah, ternyata di tahun yang pertama lagi di periode kedua, Pak Jokowi sebenarnya bukan dianggap sebagai yang memberikan sosok kontroversial, tetapi dia diminta atau diharapkan masyarakat untuk turun dan menyelesaikan dalam tanda petik beberapa isu yang cukup dianggap signifikan oleh netizen. Isu itu adalah terkait dengan korupsi, terkait dengan juga Omnibus Law gitu, dan kemudian RUU HIP yang kemarin sempat ramai gitu. Tapi balik lagi, ini kita bicara soal media sosial Twitter gitu. Twitter tadi dengan karakternya gitu, dia juga memiliki isu robot, dan dalam percakapan setahun ini pun ada berapa banyak sih Mbak botnya Mbak? 5,9%. Oke, 5,9%. Kemudian kalau dari kita tahu Jokowi juga sering meng-highlight soal milenial. Ada berapa banyak milenial yang mencuitkan mengenai Jokowi dan juga harapan atau kekhawatiran mereka soal Jokowi? Ya, ada 85% 85% tweet soal Pak Jokowi, dan memang rata-rata mereka memberikan anticipation gitu, dan kalau misalnya mereka tergantung pada isu-isunya gitu. Jadi kalau isu itu positif gitu ya, terkait sama bansos, terkait dengan hal-hal yang bagaimana Pak Jokowi cepat bergerak gitu ya, terkait sama stimulus ekonomi, itu mereka memberikan apresiasi secara cepat gitu. Kalau mereka, namanya juga anak muda ya gitu, terkait sama aksi demo gitu, terkait dengan Omnibus Law misalnya, mereka dengan cepat, dan mereka kalau tidak setuju dia langsung sampaikan gitu dengan nada yang mungkin marah seperti itu. Nah, itu adalah anak-anak milenial gitu. Dan juga terkait soal gender antara laki-laki dan perempuan, laki-laki 58%, perempuan 42% gitu. Dan lucunya kalau yang perempuan itu ternyata di antara mereka itu terbanyak adalah bicara soal COVID, dan emosinya adalah anticipation gitu. Jadi kaum perempuan ini berharap betul gitu terhadap Pak Jokowi untuk memberikan gitu jalan yang terbaik gitu, atau penanganan yang terbaik terhadap
COVID yang ada di Indonesia ini. Tapi kita juga tahu bahwa COVID adalah satu isu besar dan itu adalah isu yang sangat scientific gitu ya, harus dibuktikan gitu, tidak bisa gegabah gitu. Jadi media pun gitu atau Pak Jokowi pun mungkin bisa jadi juga sangat berhati-hati terhadap langkah yang akan dilakukan. Mbak Tika, terakhir dari begitu vokalnya warganet di Twitter, ada 85% milenial yang juga menyumbangkan aspirasinya lewat lini masa Twitter. Bagaimana pemerintah meresponnya di lini masa juga? Artinya apakah dengan cepat mereka membalas cuitan-cuitan atau reaksi yang ada di lini masa untuk meredam penolakan, meredam kekhawatiran, meredam amarah dari para netizen mengenai kinerja Presiden Jokowi di 1 tahun pertamanya ini? Pemerintah sudah berusaha keras gitu ya untuk meredam situasi ini. Jadi setiap kali informasi, kalau terjadi misinformasi atau hoax yang terjadi sekarang ini, pemerintah sebenarnya melalui banyak jalur itu berusaha untuk mengklarifikasi gitu. Kalau boleh saya berikan catatan gitu bahwa ternyata ketika kita memberikan informasi, mungkin informasinya harus lebih bervariasi, beragam dan tergantung sama targetnya. Kalau misalnya dikaitkan dengan anak milenial, mungkin pemerintah juga harus dengan bahasa yang lebih milenial gitu. Jadi tidak bisa dengan biasanya tuh terlalu kaku misalnya gitu, dan kemudian diviralkan gitu. Dan itu menjadi sesuatu catatan gitu. Tetapi sejauh ini pemerintah sudah. Tetapi apakah pesan itu bisa diterima atau enggak, itu adalah persoalan yang lain. Dan itu adalah PR kita semua gitu, Mbak. Oke, baik. Mbak Rustika Herlambang, terima kasih banyak dengan analisanya. Terima kasih sudah bergabung kembali di CNN Indonesia Connected. Selamat malam, Mbak Tika.